Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Berharap dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Terlebih khusus kita mau belajar dari seorang perempuan yang sangat luar biasa. Itulah Esther. Ya, kita akan baca di dalam Esther pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Firman Tuhan hari ini saya akan memberikan tema menjadi berkat dalam tekanan. Menjadi berkat di dalam tekanan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari seorang Esther ini. Esther adalah seorang anak yatim piatu yang berkebangsaan Yahudi. Ia ini diasuh oleh kakak sepupunya, itulah Mordekai, atau disebut juga sebagai orang tua angkatnya. Dia tinggal bersama dengan orang buangan lainnya di tempat pembuangan, yaitu Persia. Ia juga adalah seorang gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya. Teman-teman bisa membaca di pasal 2 ayat yang ke-7. Atas anugerah dan penentuan Tuhan, Esther dipilih menggantikan Wasti menjadi Ratu Ahasiweros, Raja Persia yang merajai 127 daerah pada tahun 475 sebelum Masehi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat dalam tekanan itulah yang dialami oleh Esther. Melalui bagian firman Tuhan kita hari ini, kita akan mempelajari 3 hal, yaitu tekanan yang dialami oleh Esther, sikap Esther dalam menghadapi tekanan, dan bagaimana Esther menjadi berkat dalam tekanan. Poin yang pertama adalah tekanan yang dialami Esther. Haman, Perdana Menteri Persia, atau tangan kanan Raja Ahasiweros, dia berikhtiar untuk memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di wilayah kekuasaan Ahasiweros. Hal ini dimulai dari penolakan Mordekai untuk menyembah Haman. Keinginan Haman ini telah disetujui oleh raja dan dimeterai dengan cincin materai raja dalam pasal 3 ayat 12. Berarti ini adalah keputusan yang tidak dapat diubah. Dan surat keputusan itu telah dikirim ke seluruh daerah yang ada di wilayah Persia. Dan pada saat itu bangsa Yahudi berkabung. Di dalam pasal 3 ayat yang keempat, hidup bangsa Yahudi terancam menunggu waktu untuk dimusnahkan. Dalam situasi seperti ini,
Ester diminta untuk menghadap dan memohon karunia raja, serta membela bangsanya di hadapan raja. Permintaan yang sangat berisiko karena bagi mereka yang pada saat itu yang menghadap raja tanpa dipanggil itu berlaku hukumannya mati, kecuali diperkenankan raja, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya, maka tidak akan dihukum mati. Ester dalam keadaan sangat tertekan pada saat itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya tentunya memiliki tekanan yang berbeda-beda. Mungkin tekanan dalam keluarga, tekanan dalam perkuliahan, tempat pekerjaan, tekanan dari pimpinan, tekanan dalam pertemanan, dalam hubungan, dan lain-lain. Bagaimanakah sikap kita menghadapi tekanan tersebut? Mari kita belajar dari Ester. Poin yang kedua, sikap Ester dalam menghadapi tekanan. Yang pertama, Ester memahami rencana Tuhan. Awalnya, Ester merasa ragu untuk menghadap raja, mengingat kemungkinan resiko yang akan diterimanya. Akan tetapi, pada akhirnya melalui Mordekai, Ester mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Mengapa dia terpilih menjadi ratu? Lihatnya yang ke-14 dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bagian yang kedua adalah dia berdoa dan berpuasa. Setelah Ester memahami rencana Tuhan, ia mengambil tindakan yang tepat. Sebelum menghadap raja, ia meminta kepada seluruh orang Yahudi dan dayang-dayangnya untuk berdoa dan berpuasa baginya selama 3 hari. Datang kepada Tuhan terlebih dahulu dalam doa dan puasa sebagai tanda pengharapan hanya daripada Tuhan. Pola yang sama yang dilakukan oleh seorang yang bernama Nehemia, yaitu Tuhan dulu, yang pertama Tuhan, kerja, dan hasil. Itulah polanya Tuhan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Ester. Teman-teman, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita menghadapi tekanan masalah yang kita hadapi, hal pertama apa yang kita lakukan? Apakah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan? Atau kita terlebih dahulu meminta pertolongan kepada orang lain? Atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Belajarlah daripada Ester, mendahulukan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan berpuasa selama 3 hari, 3 malam. Hal ketiga yang dilakukan Ester adalah dia berkomitmen. Pertama tadi dia memahami rencana Tuhan. Yang kedua, dia datang pada Tuhan lewat doa dan puasa. Kemudian Ester dimampukan Tuhan untuk berkomitmen dalam melaksanakan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Perkataan Ester yang sangat luar biasa, dia mengatakan bahwa kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Perkataan iman dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Ia bersedia mengorbankan kedudukan dan kenyamanannya sebagai ratu, bahkan nyawanya sendiri, demi kehidupan suatu bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan. Yang ketiga adalah Ester menjadi berkat dalam tekanan. Dengan penuh keyakinan dan penyerahan diri kepada Tuhan, akhirnya Ester menghadap raja dan mendapatkan belas kasihan raja. Permintaan Ester di kanan raja dan Haman dihukum mati pada tiang sulaan yang dipersiapkan untuk Mordekai dalam pasal 7 ayat yang ke-10. Surat perintah pemusnahan orang Yahudi ditarik kembali oleh raja, sehingga orang Yahudi dibebaskan dari rancangan Haman melalui Ester. Kehidupan umat pilihan Allah terpelihara. Secara logika manusia, mustahil bagi Ester dapat menjadi berkat bagi orang lain, terlebih khusus untuk bangsanya. Tetapi itu menjadi mungkin jika Allah turut bekerja di dalamnya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Allah sanggup menjadikan seseorang menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun berada dalam tekanan seperti yang dialami oleh Ester. Asalkan ia mau pekah dan mau dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kecenderungan kita ketika kita berada dalam tekanan, kita akan cenderung memikirkan diri kita sendiri, mencari jalan keluar sendiri.
bagaimana mungkin aku mau membantu orang lain yang dalam keadaan masalah. Aku saja masih banyak masalahku. Aku saja masih banyak hal yang aku pikirkan dan lain sebagainya. Bahkan sering pun kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar ketika menghadapi tekanan. Kita mau belajar dari Esther. Esther ketika menghadapi tekanan, ia melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan. Ia berdoa dan berpuasa sebagai bukti pengandalan kepada Tuhan dan tetap berkomitmen untuk setia mengikuti Tuhan. Jalan keluar di dalam dan bersama Tuhan membuat Esther bisa menjadi berkat dalam tekanan. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dan lain sebagainya, apapun itu, tekanan-tekanan, masalah-masalah yang kita hadapi, hal pertama yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, memohon kekuatan, mengandalkan Tuhan. Itulah sebagai bukti kita mau berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjalankan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.